Semakin terkuak kenapa sampai detik ini, dari 1 tahun yang lalu ya teman-teman. Bahkan beberapa hari ini kita intens untuk untuk membahas kembali pembahasan tentang Asy'ara Surah Pemusik. Karena apa? Sampai video ini dibuat tanggal 12 Desember 2025 menjelang tahun 2026. Ustadz Adi Hidayat lebih 1 tahun belum juga mengklarifikasi pernyataannya tentang Asy'ara Surah Pemusik. Dan pernyataan itu semakin lama semakin ambigu teman-teman. Karena pernyataan beliau yang mengatakan ulama terdahulu sudah tahu kalau Asy'ara itu adalah surah pemusik. Pemusik ya penyair, penyair ya pemusik. Ini harusnya dipertanggungjawabkan dengan sangat-sangat bijak. Karena kalau ingin menjadi ulama yang jujur dan benar, maka harus legowo, menerima kritikan dan membuat klarifikasi secara dewasa, gentle. Nggak berani, suruh pakai BH sama lo. Kan dia sering memberikan nasihat kepada umat, bahwa umat ini kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW ketika di negeri Taif, dilempar batu, diludahi, dilempar kotoran, dilempar tulang unta, bahkan dicaci maki, direndahkan dan lain sebagainya. Nabi SAW tidak pernah sampai membuka skripsi orang-orang yang menzalimi beliau. Mengapa ini muncul seperti ini, syair, begini dan sebagainya? Ya tadi melihatnya persepsi berbeda. Karena ternyata yang motong video saya itu bukan dari pelajaran, yang belajarnya itu dari latar belakang agama. Itu alumni teknik industri. Ini saya punya skripsinya. Pribadi, bukan argumentasi lagi. Jadi sudah nyerang pribadi. Begini-begini, ini menunjukkan ada kepanikan dalam dirinya. Dan dia tidak siap dengan kekalahan argumentasi yang dia bangun. Jelas begini? Ayo! Baru-baru ini, Harry Pras berdebat dengan salah satu santri yang katanya sudah mondok 7 tahun. Jelas begini? Screenshotannya saya paparkan di sini ya teman-teman. Dia sudah mondok 7 tahun, lalu memberikan pernyataan, Guru Harry Pras apakah tidak tahu, tidak menjumpai letak ayat atau letak tafsir dari para ulama, bahwa di tafsir Jalalain katanya ada di situ. Jelas begini? Ada di situ pernyataan ulama tentang Asy'ara Surah Pemusik. Ini menjadi teguran ya teman-teman kepada kita semua ini, umat muslim. Karena mereka menganggap Islam ini milik mereka, agama mereka. Jadi saya sebagai seorang pesilat dilarang untuk memberikan bahasan tentang agama ini, agama saya ini, Islam ini agama saya dan agama kita semua. Jadi kita tidak ada larangan untuk memberikan bahasan tentang agama ini. Karena apa? Untuk mengedukasi umat sesuai apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Pagi silat-silat, malamnya berfatwa. Iya, paginya saya silat. Seperti ini silat saya. Tapi malam, tunggu dulu, saya tidak pernah berfatwa. Saya mengutip fatwa dari para ulama. Bahkan di percakapan saya dengan orang ini, saya melampirkan bahwa jika Anda siap, berani, dan mempertanggungjawabkan tuduhan Anda sesuai dengan tuduhan Adi Hidayat bahwa Harry Pras paginya silat, malamnya berfatwa. Saya siap, ya demi Allah, sampai saya sebut demi Allah. Kalau Anda bisa menemukan satu saja dari video-video saya berfatwa tiap malam, maka satu video, satu fatwa saya akan hadiahkan kepada Anda 1 juta. Saya sampai bilang seperti itu. Karena kan tiap malam, paginya silat, malam berfatwa. Jadi Harry Pras itu tiap malam berfatwa. Saya minta kepada orang ini untuk mencari minimal 1 fatwa Harry Pras. Maksimal terserah, tak terhingga. 100 fatwa pun, kalau Anda menjumpai fatwa Harry Pras, maka 100 juta akan saya transfer kepada Anda. Saya sampai bilang seperti itu teman-teman. Namun apa tanggapan beliau? Seperti ini. Mendingan uang itu didonasikan,
mendingan begini, mendingan begitu. 1 juta loh. Banyak itu uang. 100 juta saya siap. Kenapa? Karena saya yakin saya berada di jalan yang benar. Saya berkata jujur. Saya mengucapkan apa adanya tanpa dibuat-buat. Maka dari itu saya siap mempertanggungjawabkan apabila memang saya ada fatwa yang sedikit terucap dari mulut saya, entah sengaja ataupun tidak. Saya siap mengklarifikasi apabila saya memang terbukti pernah berfatwa. Tapi apa teman-teman? Mereka cuma mampu memfitnah. Ketika tidak mampu membela Adi Hidayat dengan ilmu, dengan dalil, apa yang mereka lakukan? Ngenyek, merendahkan. Wah, Heri Pras tuh apa ilmunya, masih cetek. Oh, Ustadz Adi sudah doktor. Iya doktor, gelarnya sastra bahasa. Jadi ya memang seperti ini teman-teman. Keadaan Indonesia seperti ini. Pokoknya kalau tidak aneh nyeleneh, gak bakal jadi wali. Di Indonesia ini berapa banyak orang aneh nyeleneh, orang gila, orang stres, orang konyol, berfatwa aneh nyeleneh, jadi ulama. Abah Aus, apa yang terjadi? Orang yang pergi umroh ke Mekah Madinah itu manusia binatang. Manusia binatang yang merasa ke Mekah ke Madinah. Banyak kenyelenehan di Indonesia, namun seperti sengaja dibiarkan atau seperti sengaja dipelihara. Dan lebih parahnya teman-teman, banyak yang jadi pengikutnya. Dimas Taat Kanjeng pribadi baru saja keluar dari penjara, apa yang terjadi? Jadi tokoh agama, jadi tokoh masyarakat, memimpin acara bid'ah, memimpin pengajian. Perhatikan seorang penipu keluar dari penjara jadi ulama, jadi tokoh NU, ya memimpin acara bid'ah-bid'ahan ini. Coba lanjut dulu. Setelah menjalani hukuman panjang, Taat pribadi atau yang dikenal sebagai Dimas Kanjeng sang dukun pengganda uang yang sempat menghebohkan publik resmi bebas bersyarat pada April 2025. Usai bebas, Dimas Kanjeng kembali ke padepokannya di Probolinggo, Jawa Timur dan langsung aktif memimpin berbagai kegiatan keagamaan serta sosial. Panji Gumilang lepas dari penjara jadi apa? Jadi tokoh. Tetap Al Zaitun itu jalan sampai sekarang, beroperasi sampai sekarang. Jadi benar, sesesat-sesatnya pemikiran pasti ada pengikutnya. Bahkan orang yang tidak mengakui Tuhan pun ada pengikutnya, ada penganutnya. Jadi kembali lagi kepada pembahasan Adi Hidayat yang tidak kunjung berani memberikan jawaban kepada Heri Pras atau kepada netizen. Umat loh. Ini pembahasan ini umat. Saya punya 5 pertanyaan kepada Ustadz Adi Hidayat yang dimana dia harus bertanggung jawab. 1. Ingin menggandeng Prabowo masuk surga. Kok so iyes ingin menggandeng orang masuk surga? So iyes tahu akhir hayatnya seperti apa? Wong Nabi SAW saja mengucapkan kepada Fatimah, Fatimah, mintalah engkau apapun kepadaku, hartaku bisa aku berikan, tapi aku tidak bisa melindungimu dari Allah. Nabi tidak bisa melindungi anaknya kepada hukuman Allah apabila Fatimah bersalah. Kalau mencuri, Nabi yang memotong tangannya. Nabi loh, anak Nabi, cucu Nabi. Bukan cucu yang sekarang diem-diem melotot, getar-getar mulutnya itu lalu mengucapkan salam kepada Nabi. Bukan yang itu. Itu cucu palsu Nabi itu. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan gak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi. Ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, Nabi masa hidup wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya 10 sahabat yang diinformasikan. Hanya 10 sahabat yang diinformasikan kepada Nabi pasti masuk surga. Sisanya tanda tanya masih meskipun mereka orang yang sehidup semati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh enggak kalau Adi Hidayat gandeng ke surga. Prabowo mau digandeng ke surga. Jika Bapak menetapkan dia dengan baik, membuat maslahat yang baik sebagai bagian dari ibadah, maka saya akan jadi orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah hari kiamat. Allah Akbar. Dan saya akan ditanggung. Allah Akbar. Unyil! Gua kepret masuk kuburan gua. Mungkin kalau saya ngajak ribut Adi Hidayat, akan banyak orang, bahkan banser, preman-preman pasar, pokoknya semua orang-orang yang bisa siap fight dengan Heri Pras akan maju satu-satu. Heri Pras tentang Adi Hidayat duel, semua orang akan membela Adi Hidayat. Tapi ketika dalil, tak ada satupun mampu mengucapkan kalimat atau menyampaikan dalil kepada Heri Pras. Ya, ketika tantangan Heri Pras tentang dalil, bungkam teman-teman. Yang ada apa? Cacian makian. Coba Heri Pras nantang berantem, banyak orang yang akan maju satu-satu. Ya, gini saja banyak orang yang nantang saya berantem. Ya, banyak. Heri Pras, yuk kita fight. Kalau kamu menang, saya kasih 500 juta. Kalau kamu kalah, stop bahas ulama katanya. Saya disuruh stop untuk membahas ulama konyol. Dengan cara apa? Fight, berantem. Tuh, perhatikan.
Tanpa saya ngajak ribut, mereka ngajak ribut untuk membela ulamanya. Jadi beginilah ya keadaan Indonesia sekarang, yang dimana sudah terdoktrin takhayul bid'ah dan khurafat, semakin konyol ajaran-ajaran, semakin marak pengikutnya, dan semakin populer. Haul ini, haul itu. Nanti setiap hari ada haul nih. Habib Fulan mati, haul. Habib Fulan mati, haul. Pokoknya setiap Habib ada haulnya masing-masing. Setiap hari gak kelar-kelar masalah haul. Tahlilan apalagi, maulidan. Pokoknya gak kelar acara ini, teman-teman. Acara bid'ah ini gak kelar-kelar. Sedangkan Nabi SAW meninggal, gak ada haul. Haul Nabi Muhammad SAW, gak ada. Tahlilan Nabi, gak ada. Cuma mereka yang bikin-bikin mengikuti Syiah, maulid Nabi. Yang awalnya maulid Ali, maulid Fatimah, maulid Hasan Hussein, datang maulid Nabi. Semoga kalian berpikir, dan semoga ini menjadi renungan. Saya tidak ada takutnya. Kenapa? Saya tidak pernah berdusta. Saya tidak mau berdusta atas nama ulama. Tapi kalau Ustaz Adi Hidayat mau berdusta atas nama ulama, itu urusan beliau. Namun umat perlu untuk kita edukasi. Itu saja dari saya.